Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Kali ini bukan Bu Aida yang ingin menjelaskan, tapi teman-teman kalian yang ikut tutor sebaya fisika. Yuk disimak. Tapi sebelum kalian mulai menyimak, jangan lupa download soalnya di link deskripsi di bawah ini. Yuk disimak. Seseorang saat berada dalam lift berdiri di atas timbangan badan. Sebelum lift bergerak, timbangan menunjukkan angka 60 kg. Ketika lift bergerak ke bawah dengan kecepatan 0,5 meter per second kuadrat, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, jarum timbangan akan menunjukkan angka diketahui masanya 60 kg. Percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jawabnya masukin rumus elevator. Rumusnya N sama dengan massa dikali gravitasi dikurangi percepatan. Di sini dikurangi karena di soalnya yang ditanya ketika lift bergerak ke bawah, jadi 60 dikali 10 dikurangi 0,5 sama dengan 60 dikali 9,5 sama dengan 570 Newton. 570 Newton diubah ke kilogram jadi 570 dibagi 10 sama dengan 57. Jadi 57 kilogram. Jadi ketika lift bergerak ke bawah, jarum timbangan akan menunjukkan angka 57 kg. Nomor 17 mengenai hukum gerak Newton. Berikut soalnya. Seorang pemuda berdiri di atas timbangan badan dalam sebuah lift. Sebelum lift bergerak, timbangan menunjukkan angka 60 kg. Ketika lift bergerak ke atas, timbangan menunjukkan angka 66 kg. Angka percepatan gravitasi sebesar 60 meter per second. Berarti lift naik dengan percepatan sebesar, bisa diketahui rumusnya adalah N sama dengan M buka kurung G plus A. N sama dengan, karena timbangannya bergerak ke atas, yang sebelumnya 60 menjadi 66 kg. Karena 1 kilogram maka kita ubah menjadi Newton. Berarti sama dengan 66 dikali 10 sama dengan 660 Newton. Selanjutnya bisa diketahui kalau masanya sama dengan 60 kg. Lalu percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk 60 kita pindah ruaskan, karena sebelumnya dia adalah perkalian maka menjadi pembagian. Untuk 660 kita biarkan saja. Untuk 10 plus A nya kita turunkan ke bawah. Untuk 10 kita pindah ruaskan, awalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Jadi 11 dikurang 10 sama dengan A. Jadi A sama dengan 1. Maka percepatannya sebesar 1 meter per second. Maka jawaban dari itu adalah E, 1 meter per second kuadrat. Di sini ada soal, sebuah bola 0,25 kg diikat pada ujung seutas tali. Ujung lain tali diputar dalam suatu lingkaran horizontal dengan jari-jari 0,5 meter. Anggap gaya tegangan tali berarah secara horizontal. Jika bola berputar 2 kali setiap detik, maka tegangan tali adalah, tertulis diketahui massa bola tadi yang dari soal itu 0,25 kg. Saya ubah menjadi 1/4 kg, ubah menjadi pecahan. Juga diketahui jari-jari itunya 0,5 meter, saya ubah menjadi 1/2 meter.
Nah, di situ juga dalam soal diketahui bola berputar 2 kali setiap detik. Nah, itu keterangannya berputar 2 kali setiap detik, maka ditulis frekuensi. Karena frekuensi itu banyaknya putaran dalam 1 detik. Tulis di sini rumus frekuensi itu fanta n kali n dibagi t. Nah, n-nya itu 2, t-nya itu 1. Jadinya 2 Hz. Diketahui juga arah gaya tegangan tali itu horizontal. Karena arah gaya tegangan talinya horizontal, kita pakai rumus gaya sentripetal M dikali omega kuadrat dikali R. Masanya diketahui di sini 1/4, omeganya belum diketahui, R-nya itu 1/2 meter. Nah, untuk mencari omeganya kita pakai rumus omega, yaitu omega 2pi F. Terus 2pi F-nya 2. Jadi 4pi. Kita masukin ke sini 4pi kuadrat. Nah, kita masukin 1/4. 4 kuadrat itu 16, pi dikali pi kuadrat jadinya pi kuadrat kali 1/2. Sini 4 yang kita coret jadi 4, dicoret jadi 2, sedangkan hasilnya 2 pi kuadrat, satuannya Newton. Soal nomor 19. Soalnya adalah sebuah sistem benda terdiri dari balok A dan B seperti gambar. Jika permukaan lantai licin, maka percepatan sistem adalah, dari gambar diketahui M1-nya 2 kg dan M2-nya 3 kg dan F-nya 10 Newton. Kita tulis dulu. M-nya ini jadi jumlah, M-nya sama dengan 5 kg, F-nya 10 Newton. Yang ditanya itu adalah percepatan atau lambangnya A. Itu jawabannya. Kita menggunakan rumus hukum 2 Newton, itu F sama dengan M dikali A. F-nya 10, M-nya 5 dikali A. A sama dengan 10/5. Jadi A-nya adalah 2. Atau A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini cara ngerjain fisika. Dua benda, M1 sama dengan 4 kilo dan M2 sama dengan 5 kilo. Ya, bukan dengan tali melalui kater seperti gambar. Jika lantai licin, maka besar tangan tali adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Pertama, karena ini nggak ada percepatannya, kita cari percepatannya dulu pakai rumus A sama dengan W2 min FG M1 ditambah M2. W2 itu M2 dikali G FG. FG nya 0 karena ini lantainya licin. M1 nya 4 kilo ditambah 6, M2 nya 6 dikali 10, 4 tambah 6 10. Terus kita cari deh besar tegangan talinya pakai rumus T1 sama dengan M1 kali A tambah FG. M1 nya 4,
A-nya 6, F-nya 6. Jadi hasilnya 24 Newton. Ini aja simpel. Jadi di sini ada soal. Balok yang bermasa 8 kg terletak di atas bidang miring kasar seperti gambar berikut. Gaya luar minimal yang dibutuhkan untuk menahan balok agar tidak meluncur ke bawah adalah dengan sin 37 derajat itu 0,6, cos 37 derajat itu 0,8, dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dengan mu-nya 0,1. Jadi dapat diketahui bahwa masanya itu 8 kg, mu-nya 0,1, tetanya itu 37 derajat, gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, dan percepatannya itu 0 meter per second kuadrat. Kenapa percepatannya 0? Karena tadi di soalnya itu untuk menahan balok. Kalau untuk menahan berarti nggak ada percepatannya, jadi percepatannya tulis saja 0. Dan yang ditanya adalah gaya luar minimal. Dengan rumusnya, gaya dikurangi massa dikali gravitasi sin theta dikurangi mu dikali gaya normal sama dengan massa dikali percepatan. Jadi F dikurangi 8 dikali 10 dikali 0,6 dikurangi 0,1 N sama dengan 8 kali 0. Nah, N-nya itu belum diketahui. Jadi rumus gaya normal itu N sama dengan massa dikali gravitasi cos theta. Massanya itu 8, gravitasinya 10, cos 37 derajat itu 0,8. Jadi sama dengan 64. 64-nya tulis saja di sini. Jadi F dikurangi 8 dikali 10 dikali 0,6 dikurangi 0,1 dikali 64 sama dengan 8 kali 0. Jadi F dikurangi 8 dikali 10 kali 0,6 itu hasilnya 48 dikurangi 0,1 dikali 64 itu hasilnya 6,4 sama dengan 8 kali 0 itu 0. Jadi F dikurangi 48 dikurangi 6,4 itu 54,4. Jadi F-nya sama dengan 54,4 dengan satuannya itu Newton. Nah, udah denger kan penjelasan dari teman-teman kalian? Keren-keren banget bukan? Nah, masih banyak ya soal yang belum dibahas. Jangan lupa kalian kerjakan dulu ya. Kalau tidak bisa, kalian boleh bertanya kepada Bu Aida ataupun salah satu teman kalian yang ada di video tadi. Bye-bye, sampai ketemu lagi.